Kembali bersama saya Nuning Kurniasi, pengampu mata kuliah Perancangan Basis Data di Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Kali ini kita akan membahas tentang model-model database. Ya. Nah, sebelum kita membahas model-model database, kita akan bahas dulu sejarah perkembangan teknologi database. Kita masuk ke hierarki model, network model, relational model, dan model-model lainnya nanti ada di video selanjutnya. Ya. Nah, kita mulai dari sejarah perkembangan teknologi database, bahwa diawali dengan adanya sistem database predecessor, di mana tugas utama dari beberapa sistem komputer saat itu adalah memproses data di bawah kontrol sebuah program, terutama untuk mengkalkulasi dan menghitung. Di sini memorinya masih berupa kartu yang ditekan atau tab magnetik yang memungkinkan record dari sebuah file diakses secara beruntun, dan sistemnya masih sistem file. Kemudian berkembang ya menjadi sebuah sistem yang memungkinkan pengguna mempergunakan komputer dalam keadaan dan sejumlah mode, ya, berkembang disk magnetik sebagai memori sekunder, kemudian memungkinkan akses ganda. Terdapat directory file dapat diletakkan di dalam sebuah disk dan sistemnya masih berupa file. Berikutnya berkembang lagi ya dengan sebuah sistem yang dapat menggambarkan struktur fisik dari sebuah view logical. Model hierarki atau model jaringan atau network model ini diklasifikasikan sebagai model yang berorientasi implementasi atau implementation oriented. Kemudian berkembang dengan adanya database management system yang bekerja dengan sebuah sistem relasional. Kemudian berkembang lagi ada post relational object oriented multimedia system, knowledge based system, ya, dan sekarang ada NoSQL database. Kita bahas pertama tentang hierarki model. Nah, model ini berkembang sekitar tahun 1968-1980-an. Ya. Model hierarki ini seperti lihat gambar, dia memiliki struktur seperti pohon atau tree structure. Model ini tersusun atas riket-riket yang disebut dengan node, di mana node yang tertinggi ini disebut dengan root. Dia menggambarkan konsep hubungan orang tua dan anak atau parent and child, di mana orang tua bisa memiliki beberapa anak, tetapi satu anak hanya boleh memiliki satu orang tua, ya, seperti struktur organisasi gitu ya. Nah, orang tua yang tidak memiliki anak disebut dengan neck. Nah, kelemahan dari model hierarki ini adalah implementasinya yang kompleks, tidak memiliki struktur yang independen, tidak bisa mempunyai many-to-many relationship. Kemudian yang kedua ada network model. Ini dikembangkan oleh Charles Beckman pada database management system Honeywell bernama Integrated Data Store atau IDS pada 1960-an. Distandarisasi oleh Group Conference on Data System Language pada tahun 1971, dan model jaringan mempergunakan konsep orang tua dan anak, ya, hampir sama dengan yang tadi hierarki model, tetapi di sini satu anak boleh memiliki beberapa orang tua dan satu orang tua boleh memiliki beberapa anak. Orang tua disebut sebagai owner dan anak disebut sebagai member. Berikutnya ini adalah network model. Nah, di dalam network model ini dia mempergunakan skema jaringan atau organisasi database, ya. Kemudian ada subskema berupa database view pengguna dan procedural atau database management language. Kelemahan dari model jaringan ini merupakan sistem yang kompleks dan sulit dalam desain dan juga maintain-nya. Nah, berikutnya adalah relational model. Ini merupakan model database yang mempergunakan relasi atau tabel-tabel. Pada tahun 70-an sebenarnya model ini mulai diajukan oleh EF Code, tapi baru pada tahun 1995 pertama kali aplikasi database internet ini diciptakan. Dan ini adalah beberapa istilah yang perlu kita ketahui tentang relational model, ya. Ada relasi itu sama dengan file, sama dengan tabel, tuple atau baris, ya, sama dengan record, kemudian atribut itu sama dengan field atau column. Nah, ini adalah contoh dari model relational
Ya, di sini contohnya tabel buku. Ya, contoh model database relasional, ada ISBN, kemudian jumlah halaman, kemudian ada harga gitu ya. Kemudian dinormalisasi menjadi ISBN, kemudian jumlah halaman, ISBN, harga gitu ya. Dan di sini tabel menyimpan entitas data dalam bentuk satu record per baris atau satu field per kolom. Nah, sifat dari suatu relasi ini tidak ada baris atau tuple yang kembar. Urutan baris tidaklah penting, setiap baris atau atribut memiliki nama yang unik. Letak atribut bebas, setiap atribut memiliki nilai tunggal dan jenisnya sama untuk semua tuple. Nah, hubungan antar entitas sendiri di dalam relational ini bisa one to one, one to many, dan juga bisa many to many. Hierarki model tadi yang pertama itu bisa one to many relationship, sementara network model itu many to many relationship, kemudian relational model ini bisa one to many to many, dan juga one to one. Selanjutnya tentang model database akan kita sambung di video selanjutnya. Terima kasih.